Jadi negara yang sangat berbahaya untuk orang-orang asing, apalagi orang Asia dan orang-orang bule gitu, yang berbeda warna kulit dengan mereka. Afewerki sebagai pemimpin Eritrea juga membatasi kebebasan beragama di sana, sampai banyak gereja yang ditutup secara paksa dan masjid juga dihancurkan. Bahkan universitas-universitas yang berada di Eritrea itu ditutup oleh Afewerki dan diganti menjadi perguruan tinggi yang khusus untuk teknik militer. Jadi benar-benar jarang yang bisa pintar lah di sana. Orang cuma diajarkan untuk berperang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini gue pengen ngebahas tentang sebuah negara lagi nih, yang mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah mendengar nama negara ini. Bahkan tidak pernah mengira mungkin ya, bahwa negara ini ada di muka bumi. Nah, negara ini bernama Eritrea. Nah, ini dalam ejaan bahasa Indonesia. Koreksi gue kalau salah dalam pengucapannya nih geng. Jadi geng, negara ini memiliki sejarah yang panjang, yang erat kaitannya dengan konflik dengan negara tetangganya, yaitu Ethiopia. Dimana pada saat itu, Eritrea ini berusaha merdeka dari pendudukan Ethiopia atas negara mereka tersebut. Nah, namun dengan berbagai konflik yang pernah terjadi di sana, Eritrea ini akhirnya kemudian menjadi sebuah negara yang tertutup. Bahkan ya, dikatakan mereka ini lebih tertutup daripada Korea Utara. Gila nggak tuh? Selama ini kita pikir Korea Utara udah yang paling parah tertutupnya gitu kan, karena ada Kim Jong Un gitu ya. Tapi ternyata Eritrea jauh lebih tertutup daripada Korea Utara. Dan di sana juga terjadi berbagai macam pelanggaran HAM, mulai dari penahanan orang-orang dengan seenaknya, terus tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah, dan tidak adanya kebebasan pers, bahkan juga sampai masyarakat di sana tidak bebas memiliki agama. Gara-gara kondisi ini geng, negara Eritrea ini mendapat sanksi internasional dari PBB dan juga Uni Eropa. Nah, lalu Amnesty International pun ikut mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di sana, dan negara ini benar-benar neraka bagi rakyatnya geng. Nah, hari ini kita bahas nih secara lengkap bagaimana sih kondisi dari negara Eritrea ini. Apakah semengerikan itu? Nah, langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke geng, untuk pertama-tama nih kita bakal ngebahas tentang kontroversi negara Eritrea ini geng. Karena menurut gua kontroversinya unik banget, menarik gitu ya, dan seru untuk kita bahas. Nanti sebelum akhirnya kita bakal bahas apa alasan negara Eritrea ini menjadi negara tertutup. Karena ada sejarahnya geng, bukan gak ada sejarahnya. Jadi ibaratnya tuh mereka tuh pernah tersakiti pada zaman dahulu, sehingga mereka memilih untuk menjadi negara yang tertutup. Oke, sekarang kita bahas dulu nih kontroversi dan keunikan tersendiri dari negara Eritrea. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke kontroversinya. Nanti di terakhir kita bakal cerita tentang sejarahnya negara ini. Kontroversi negara ini berawal ketika negara Eritrea ini baru saja merdeka. Jadi, seperti kebanyakan negara-negara yang baru merdeka, pasti mereka bakal langsung memilih pemimpin negaranya dan langsung membuat konstitusi negara mereka masing-masing. Nah, begitu juga dengan Eritrea ini. Sebulan setelah merdeka, tepatnya di bulan Mei tahun 1993, terpilihlah Afewerki sebagai presiden negara tersebut dan dia memproklamasikan kemerdekaan Eritrea. Dia juga dianggap sebagai seorang pahlawan nasional yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Eritrea ini geng. Nah, lalu walaupun Eritrea sudah merdeka dari Ethiopia, tapi Eritrea ini masih terlibat konflik dengan negara Ethiopia tersebut pada tahun 1998 karena mereka memperebutkan satu desa yang berada di perbatasan Bedmi, Tigray, Ethiopia, yang mana di dalam konflik tersebut menewaskan sekitar 80.000 orang. Bener-bener banyak korbannya. Nah, perang tersebut baru berakhir pada tahun 2018, yang mana dengan ditandatanganinya pernyataan damai oleh kedua negara. Di saat itu, Perdana Menteri Ethiopia yang bernama Abiy Ahmed itu memutuskan untuk mengakhiri perang tersebut. Nah, lalu di samping itu, di tahun 2008, Eritrea ini juga sekaligus pernah berkonflik dengan negara tetangganya yang bernama Djibouti. Nah, untungnya konflik ini hanya berlangsung selama 3 hari, geng. Jadi nggak lama gitu, nggak panjang. Karena disebabkan Djibouti ini melaporkan
tentara Eritrea yang sudah memasuki wilayah Djibouti dan menggali parit di perbatasan. Nah, di saat itu akhirnya perang bisa diredam. Singkat ceritanya nih geng, selama Afewerki berkuasa di Eritrea, dia ini menetapkan sistem pemerintahan yang otoriter banget. Bahkan bisa dikatakan cenderung ke diktator, karena dia sudah menjabat sebagai presiden dari Eritrea merdeka sampai dengan sekarang. Jadi kepemimpinannya itu bisa dikatakan ya seumur hidup gitu geng. Dan dimana selama kurun waktu tersebut, Afewerki ini melakukan banyak hal untuk memastikan agar dia bisa terus berkuasa selama mungkin. Seperti menjadi panglima tertinggi tentara di negara tersebut dan menjadi ketua partai politik di Eritrea. Kalau kalian pikir banyak partai politik lain yang bisa menjadi oposisi atau menjadi lawan dari pemerintahan Afewerki ini, kenyataannya enggak geng. Jadi kayak percuma gitu ada partai di sana. Yang menang pasti dia lagi. Dan di Eritrea itu hanya ada satu partai yang dipimpin oleh si Afewerki ini. Dan partainya ini bernama The People's Front for Democracy and Justice atau disingkat dengan PFDJ. Yang sebenarnya partai tersebut adalah bekas dari EPLF yang berganti nama pada tahun 1994. Nah, kalau menurut informasi dari Nation Africa nih geng, kepemimpinan dari Afewerki ini sudah bertahun-tahun lamanya dan menjadikan Eritrea dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika. Karena model kepemimpinannya itu sama dengan Korea Utara, yang mana dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar keras banget seperti Kim Jong Un. Dan seperti yang kita tahu nih geng, kepemimpinan di Korea Utara kan seperti kerajaan, walaupun negara tersebut bukanlah negara kerajaan. Tapi ya semua peraturan hanya diatur oleh satu keluarga, yaitu keluarganya Kim Jong Un. Dan sebelum Kim Jong Un yang memimpin, negara tersebut dipimpin oleh ayah dari Kim Jong Un terlebih dahulu, yaitu Kim Jong Il. Dan begitu juga yang terjadi pada negara Eritrea ini, yang memimpin hanya satu keluarga, yaitu keluarganya Afewerki. Dan sampai sekarang, semenjak mereka merdeka gitu ya, itu belum tergantikan. Nah, pada tahun 1997, Afewerki ini membatalkan pemilihan presiden dan di tahun 2001 dia hampir membungkam pers nasional yang ada di Eritrea. Jadi sebenarnya Eritrea ini punya pilihan untuk memilih presiden, tapi karena Afewerki ini benar-benar otoriter, dia menggagalkan semuanya. Dia pengen dia doang yang memimpin. Dan di tahun yang sama nih geng, Afewerki ini menangkap beberapa pimpinan oposisi dengan menuduh mereka sebagai pengkhianat. Afewerki ini tidak memberikan ruang sama sekali sedikit pun terhadap perbedaan pendapat di sana. Bahkan dia nggak segan untuk memberikan sanksi keras sampai hukuman mati kepada menteri-menterinya yang berani menentang dan mengkritik dia. Jadi benar-benar suara dia doang yang harus didengar. Dan intinya Afewerki ini adalah orang yang tidak memiliki tandingan di Eritrea dan bisa melakukan apa saja sebagai seorang pemimpin negara. Bahkan dikatakan beberapa pejabat militernya itu mengendalikan banyak bisnis yang ada di Eritrea. Semuanya atas perintah dari Afewerki ini. Dan Afewerki juga membuat sebuah program wajib militer bagi warga sipil dan juga pegawai. Dan ini benar-benar mirip banget kayak Korea Selatan nih geng. Nah, tapi bedanya nih ya, kalau di Korea Selatan mungkin wajib militernya cuma 2-3 tahun. Tetapi Afewerki ini menerapkan wajib militer yang tidak terbatas dengan menjadikan perang antara Eritrea dan Ethiopia sebagai alasan diberlakukannya wajib militer seumur hidup ini. Jadi lo lahir di sana, kalau udah kepilih sebagai wajib militer, selama fisik lo masih kuat, lo harus siap berperang seumur hidup. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah Eritrea ini. Dan pemberlakuan wajib militer ini sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian negara tersebut geng. Karena generasi muda di Eritrea ternyata diharuskan untuk melakukan wajib militer agar mereka nggak punya kesempatan atau diberikan peran untuk menjalankan roda perekonomian di sana. Jadi dengan istilah lain tuh dari lahir udah dibodoh-bodohin. Dan yang membodohinya itu adalah pemerintah mereka sendiri. Dan di masa-masa produktif generasi muda Eritrea yang seharusnya mereka bisa mengenyam pendidikan atau mungkin mereka bisa bekerja di berbagai macam sektor, jadinya mereka nggak punya banyak pilihan. Nah, tapi ada pengecualian memang geng. Nggak semuanya harus diturunkan menjadi militer. Ada beberapa yang diarahkan untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan juga ada yang di pemerintahan, tapi orang-orangnya itu benar-benar harus dipilih banget. Dan itu semua atas keputusan pemerintahan Afewerki tadi. Hal ini sengaja dilakukan karena mereka juga merasa Eritrea ini harus bisa berkembang pasca konflik yang berkepanjangan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, konfliknya itu mau sampai kapan? Karena sampai saat sekarang ini aja Eritrea masih berperang dengan Ethiopia. Dan banyak generasi muda di Eritrea yang tidak mendukung peraturan ini sebenarnya. Banyak dari mereka yang memilih untuk kabur dari negara tersebut dan biasanya mereka itu pergi ke Eropa atau Amerika Utara. Tapi nggak jarang dari mereka yang kabur dari negara Eritrea itu ditangkap lalu dieksekusi. Jadi mirip banget kayak Korea Utara geng.
Jadinya nih geng, Eritrea ini berada di dalam lingkaran kemiskinan dan menjadikan negara ini sebagai salah satu negara termiskin di Afrika. Jadi kesehariannya sibuk perang doang gitu. Tiap hari ada aja yang meninggoy di sana. Dan selain itu, di Eritrea sendiri juga menerapkan visa yang terbatas sebagai upaya pemerintah mereka untuk mengisolasi warga negaranya dari pengaruh luar, sehingga sangat sulit bagi turis asing untuk bisa mendapatkan akses bisa masuk ke negara tersebut. Padahal sebelumnya Eritrea ini gampang untuk dikunjungi. Nah, tapi semenjak berganti pemimpin ini, semenjak mereka mulai merdeka terlepas dari Ethiopia, mereka menjadi negara yang tertutup. Sekalipun bisa mendapatkan visa menuju ke Eritrea, semua perjalanan turis di Eritrea harus diatur sebelumnya oleh pemerintah setempat dan turisnya hanya boleh mengunjungi beberapa tempat aja, jadi nggak boleh sembarangan. Nah, lalu banyak dari pejabat militer di Eritrea yang disebut berafiliasi dengan kelompok teroris yang bernama Al-Shabaab, yang membuat Eritrea ini menjadi salah satu negara yang tidak aman untuk dikunjungi oleh orang asing. Jadi negara yang sangat berbahaya untuk orang-orang asing, apalagi orang Asia dan orang-orang bule gitu, yang berbeda warna kulit dengan mereka. Afewerki sebagai pemimpin Eritrea juga membatasi kebebasan beragama di sana, sampai banyak gereja yang ditutup secara paksa dan masjid juga dihancurkan. Bahkan universitas-universitas yang berada di Eritrea itu ditutup oleh Afewerki dan diganti menjadi perguruan tinggi yang khusus untuk teknik militer. Jadi benar-benar jarang yang bisa pintar lah di sana. Orang cuma diajarkan untuk berperang dan berperang. Nah lalu geng, ada sebuah laporan dari PBB yang dirilis pada tahun 2015 dan juga tahun 2016 yang merinci mengenai dugaan pelanggaran HAM yang sudah dilakukan oleh Afewerki, dan beberapa pelanggaran tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, tapi Afewerki ini mengecam laporan itu dengan menganggap apa yang tertulis di dalam laporan tersebut tidak benar. Lalu ada lagi sebuah laporan dari Amnesty International yang mengatakan kalau tentara Eritrea itu terus melakukan kejahatan perang di wilayah utara Tigray yang berlokasi di Ethiopia, bahkan setelah perjanjian untuk gencatan senjata yang dibuat pada bulan November tahun 2022 antara Ethiopia dan Tigray ini. Sedikit informasi nih geng mengenai gencatan senjata antara Ethiopia dengan Tigray ini geng. Konflik tersebut disebabkan karena perang yang terjadi selama 2 tahun mulai dari 2020 sampai dengan tahun 2022 di kawasan Tigray, Ethiopia, yang melibatkan pasukan Tigray dan pasukan pemerintahan federal Ethiopia dengan sekutunya. Dikatakan juga kalau militer Eritrea itu berada di kubunya Ethiopia geng, dan dikatakan kalau setelah gencatan senjata tersebut militer Eritrea masih mengeksekusi warga sipil, merudak paksa dan memperbudak perempuan, serta menjarah desa-desa yang menandakan kalau Eritrea ini sudah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bisa kebayang ya, sebuah negara tapi militernya dan pemerintahnya justru menindas rakyat sipilnya sendiri. Laporan ini dibuat melalui wawancara yang dilakukan oleh staf dari Amnesty dengan 11 perempuan yang mengatakan kalau mereka dirudak paksa dan juga diperbudak. Terus selain itu, ada lebih dari 40 perempuan yang menceritakan kejadian serupa kepada organisasi masyarakat sipil setempat. Nah, beberapa dari mereka itu dirudak paksa di kamp militer yang dikelola oleh militer Eritrea. Ada juga yang dirudak paksa di rumah perempuan itu sendiri, dan ada yang dibawa ke gedung yang ditempati oleh para militer Eritrea. Amnesty juga berbicara nih kepada para saksi dan keluarganya. Berdasarkan informasi tersebut, dikatakan ada 20 warga sipil yang sengaja dihabisi atau dieksekusi ketika rumah mereka digeledah oleh pasukan militer Eritrea, dan mereka melakukan lebih dari 100 eksekusi ilegal terhadap warga sipil. Jadi warga sipil tuh dihabis-habisi nama mereka. Dan menurut PBB, ada sekitar 600.000 orang yang tewas di wilayah Tigray sejak bulan November tahun 2020 sampai tahun 2023. Wah gila, benar-benar serem untuk tinggal di wilayah tersebut. Dikarenakan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Eritrea ini dan dilakukan oleh militernya sendiri, dilakukan oleh pemerintahnya sendiri, ditambah lagi dengan pejabat militernya yang dikabarkan memiliki hubungan dengan organisasi teroris Al-Shabaab yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, akhirnya Dewan Keamanan PBB pada tahun 2009 memberlakukan embargo senjata dan memberikan sanksi terhadap Eritrea dan memperpanjang sanksi tersebut pada tahun 2016. Nah, perwakilan dari Emmanuel Giorgio mengatakan kalau sanksi yang diberikan
diberikan oleh PBB itu nggak wajar, nggak adil, dan kontraproduktif katanya. Nah, menurut si Giorgio ini, negara mereka tidak mendukung Al-Shabaab dan sudah memperbaiki hubungan dengan Djibouti dengan membebaskan tahanan-tahanan mereka. Tapi kemudian, nggak hanya PBB aja geng, tapi juga Uni Afrika menyerukan kepada PBB untuk menerapkan sanksi-sanksi terhadap Eritrea. Karena memang Uni Afrika yakin banget kalau Eritrea ini sudah mempersenjatai pemberontak Islamis yang ada di Somalia katanya. Dan Uni Eropa juga menyerukan hal yang sama untuk melakukan blokade udara serta laut untuk mencegah pemasokan senjata serta amunisi kepada para pemberontak. Nah, namun Eritrea lagi-lagi membantah kalau mereka memasok senjata kepada kelompok pemberontak. Nah, tapi hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Eritrea karena terlalu banyak buktinya. Dan untuk konflik yang ada di Tigray yang juga melibatkan Eritrea, pihak Amerika Serikat itu ikut campur geng, dan mereka menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi pertahanan Eritrea karena kejahatan militer Eritrea yang terjadi di Tigray pada tahun 2021. Dengan banyaknya sanksi yang diberikan kepada Eritrea ini, akhirnya pemimpin mereka yaitu Afewerki seperti mengubah personal brandingnya dengan memberikan dukungan penuh terhadap Perdana Menteri Ethiopia yaitu Abiy Ahmed untuk terus melawan kelompok separatis yang ada di Tigray, sehingga terciptalah image kalau Eritrea ini dan Ethiopia yang dulunya berkonflik sekarang seolah-olah sudah berdamai dan saling membantu satu sama lain, padahal aslinya nggak begitu. Dan bisa dikatakan ini menjadi sebuah langkah cerdik bagi Afewerki untuk bisa melegitimasi kekuasaan dan pengaruhnya dia di wilayah tanduk Afrika. Dan Afewerki ini juga mempererat hubungannya dengan Cina serta Rusia yang menjadi salah satu dari sedikit sekutu yang dimiliki oleh Eritrea. Yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka justru mendekatkan diri dengan Cina dan Rusia? Kenapa nggak ke Amerika aja gitu? Nah, ternyata karena negara tersebut juga menerapkan sistem yang otoriter. Jadi ini sesuai dengan pemikiran Afewerki yang memimpin Eritrea. Tapi khusus untuk Cina sendiri, dekat dengan Eritrea bisa menjadi sebuah keuntungan yang dimiliki oleh Cina karena lokasi Eritrea yang dekat banget dengan Laut Merah, yang mana itu merupakan jalur pelayaran utama dunia dengan akses ke terusan Suez dan Eropa serta Samudra Hindia, sehingga ini bisa menguntungkan bagi Cina untuk bisa ekspansi dengan menjalin kerjasama dengan Eritrea dan memperluas pengaruh mereka ke seluruh Afrika. Ya, kita tahulah Cina ya, kalau Cina melihat ada sebuah peluang kesempatan disikat semuanya untuk kekuasaan mereka dan menjual produk-produk milik mereka. Nah, namun sepertinya nih geng, setelah lama berkuasa di Eritrea, si pemimpin yang bernama Afewerki itu nggak bakal bisa digantikan dalam waktu yang cepat. Walaupun dia sudah lanjut usia, udah tua, yang menurut banyak ahli politik ini akan menimbulkan banyak kerugian bagi rakyat Eritrea sendiri karena tidak ada pembaharuan bagi sistem di Eritrea yang juga akan berdampak besar pada perekonomian negara tersebut. Nah, tapi mau gimana, Afewerki ini masih berkuasa banget di sana geng. Kalau ada yang melawan, semuanya dieksekusi. Sekarang kita bahas nih geng, sejarah berdirinya negara Eritrea ini dan konflik mereka dengan Ethiopia sampai akhirnya mereka bisa merdeka dan berubah menjadi negara yang tertutup. Sebelum membahas lebih dalam mengenai kondisi yang terjadi di Eritrea, kita bahas dulu nih bagaimana sejarah dari negara ini. Jadi negara Eritrea ini berada di tanduk Afrika. Kenapa dijuluki tanduk Afrika? Karena memang letaknya itu berada paling timur dari daratan Afrika. Dan di wilayah ini tidak hanya ada negara Eritrea aja geng, tapi ada beberapa negara lain seperti Djibouti, Ethiopia, dan Somalia. Jadi mereka saling bertetanggaan tuh. Dan tanduk Afrika ini berada di sebelah Laut Merah. Eritrea itu berbatasan dengan Sudan di sebelah baratnya, Ethiopia di sebelah selatan, dan Djibouti di tenggara, di mana Laut Merah memisahkan antara negara tersebut dengan kawasan Timur Tengah. Ibu kota dari negara ini adalah Asmara namanya, yang disebut sebagai Roma baru karena sebagian besar bangunan tua yang ada di Asmara ini memiliki style arsitektur yang sama dengan yang ada di Italia. Dan memang Eritrea ini ada hubungannya dengan Italia geng. Nah, jadi sejarahnya panjang tuh. Jadi ketika Italia masih memiliki sistem pemerintahan fasisme yang dipimpin oleh Benito Mussolini, Italia ini pernah menduduki Eritrea. Nah, jadi bisa dipastikan kemungkinan besar masyarakat Eritrea
Eritrea ini seharusnya beragama Katolik. Terus geng, sama dengan Jerman dan juga Jepang, sekutu mereka pada Perang Dunia II yang juga menginvasi negara-negara. Bahkan bukan cuma negara-negara fasis aja, tetapi juga negara sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Karena pernah menduduki Eritrea, jadinya banyak peninggalan berupa infrastruktur yang ada di Eritrea, khususnya di Asmara, itu merupakan infrastruktur ya punya Italia dulu. Dan sama aja gitu ya dengan Kota Baru gitu geng, dimana sampai sekarang kalau kita ke sana masih bisa melihat bangunan-bangunan ketika Belanda menduduki Indonesia. Jadi mirip-mirip lah. Nah lalu geng, ketika Eritrea berada di bawah kekuasaan Italia, negara ini berkembang dengan pesat banget geng. Banyak banget orang Italia yang akhirnya datang ke Eritrea. Orang-orang Italia ini juga pada akhirnya membawa budaya mereka ke Eritrea. Jadi bisa dikatakan Eritrea di saat itu menjadi Italianya Afrika. Nah tapi ini kisahnya sebelum Eritrea menjadi tertutup nih geng. Nah di saat itu orang-orang masih bebas lah datang ke Eritrea. Kota Asmara, ibu kota dari Eritrea, mendapatkan pengaruh paling besar dari masuknya orang-orang Italia ini. Asmara itu menjadi sebuah kota yang memiliki gaya Mediterania, di mana dibangunlah sebuah pelabuhan yang bernama Massawa dan juga Asep yang dimodernisasi oleh Italia. Terus di sana juga dibangun jalanan beraspal dan rel kereta api dengan tujuan untuk menghubungkan akses ke berbagai wilayah koloni Italia serta pembangunan di sektor industri yang membuat banyak masyarakat Eritrea pada saat itu jadi mengenal pekerjaan di sektor industri tersebut. Nah, sebagian besar lahan pertanian yang memiliki kualitas terbaik di Eritrea itu disediakan oleh pemerintah koloni Italia pada saat itu untuk petani-petani Italia, dan sektor perkebunan kecil dibuat untuk stok pangan perkotaan. Nah, jadi pengaruh Italia sangat kuat di sana, geng. Terus populasi di Eritrea juga bertumbuh pesat pada saat itu dengan majunya ibu kota Asmara ini. Dan banyak orang-orang Eritrea yang tinggal di desa-desa itu berbondong-bondong untuk datang ke Asmara dan mencari pekerjaan di sana, sehingga banyak dari orang Eritrea yang akhirnya bekerja untuk orang Italia. Ya lagi-lagi ya, orang kulit putih memperbudak warga pribumi kulit hitam. Terus geng, meskipun dalam sektor perekonomian Eritrea ini menjadi berkembang pesat setelah pendudukan dari Italia, namun Italia sendiri merasa kalau Eritrea tidak membawa dampak yang signifikan bagi negara tersebut karena Eritrea sendiri tidak memiliki sumber daya yang berharga untuk dieksploitasi, sehingga Eritrea merupakan wilayah koloni yang sebenarnya nggak begitu dianggap penting oleh Italia. Jadi Italia ini justru mengeluarkan banyak dana untuk membangun Eritrea, bukan sebaliknya mereka mengeruk hasil alam dari Eritrea terus mereka jadi sejahtera. Enggak, berbeda dengan ketika Belanda ngeruk hasil bumi atau rempah-rempahnya Indonesia, malah Belanda terbantu gitu kan. Kalau Italia enggak, malah Italianya yang keluar duit buat ngebangun itu negara gitu. Dan setelah dibangun, Italia malah nggak balik modal. Dan meskipun Eritrea ini menjadi berkembang dengan menjadi koloninya Italia, ya namanya negara yang dijajah pasti tidak memiliki dampak yang baik bagi orang-orang Eritrea sendiri. Jadi semua infrastruktur itu ya dikuasai oleh Italia di masa itu. Hal ini disebabkan karena nggak adanya sekolah yang tersedia bagi orang Eritrea sendiri dan mereka tidak diperkenankan untuk bekerja di sektor pemerintahan kolonial. Jadi ibaratnya tuh mereka ya, lo orang Eritrea, ya udah gue bikin infrastruktur tapi lo nggak boleh nikmati banget ya, kayak sekolah anak-anak lo nggak boleh sekolah, anak-anak lo nggak boleh pinter gitu. Dan pekerjaan di sektor pemerintahan Eritrea sama sekali nggak boleh ada satupun. Jadi masyarakat Eritrea hanya sebatas menjadi buruh, pembantu, terus pokoknya ya pekerja kasar lah. Pokoknya di sana mereka diperbudak. Tapi ada juga sebagian kecil dari mereka dijadikan tentara barisan depan. Jadi kalau misalkan orang Italia sedang berperang dengan negara lain, biasanya yang bakal dikorbankan adalah orang-orang dari Eritrea ini. Jadi mereka tuh jadi pion untuk dijadikan pagar hidup yang menerima peluru duluan gitu. Nah lalu geng, banyak dari orang Eritrea yang menjadi tentara ketika Italia memutuskan untuk menginvasi Ethiopia pada pertengahan tahun 1935. Nah disitulah awal-awal dimana terjadinya perang saudara sesama masyarakat kulit hitam Afrika. Gara-gara tentara Eritrea membantu Italia yang notabene adalah masyarakat kulit putih untuk memerangi saudara mereka sendiri yang ada di Ethiopia. Setelah Ethiopia berhasil dikuasai oleh Italia, Ethiopia tergabung ke dalam Italian East Africa yang merupakan wilayah koloni Italia yang berada di Afrika Timur atau tanduk Afrika tadi pada tahun 1936 tepatnya. Namun singkat cerita, 5 tahun kemudian setelah memasukkan Ethiopia ke dalam Italian East Africa karena berhasil ditaklukkan, pendudukan Italia di Afrika Timur yang disebabkan karena kalahnya Italia di Perang Dunia II dan Italia pun akhirnya diusir oleh Inggris pada tahun 1941.
satu. Nah, selanjutnya wilayah tanduk Afrika itu dikuasai oleh Inggris, jadi berpindah tangan di bawah British Military Administration atau BMA. Dan Italia pun yang tadinya sudah menaklukkan Eritrea dan juga Ethiopia mau nggak mau harus angkat kaki dari sana. Lalu sementara itu, Ethiopia sendiri ternyata nggak menyerah, geng. Mereka menginginkan 2 pelabuhan laut milik Eritrea dan ingin merebut pelabuhan tersebut dari Eritrea, yang mana Ethiopia mengklaim kalau wilayah tersebut adalah wilayah dari kekuasaan Ethiopia. Nah, jadi ceritanya setelah bebas dari Italia, Ethiopia ini malah bangkit nih semangatnya buat memerangi saudara mereka sendiri, yaitu Eritrea tadi. Dan untuk bisa melancarkan pencaplokan wilayah, Ethiopia ini meminta bantuan kepada sekutu. Nah, sementara di Eritrea dibuatlah sebuah isu oleh salah satu pendeta ortodoks dari Ethiopia mengenai Eritrea yang harus melepaskan 2 pelabuhan tersebut atas dasar agama. Nah, jadi dibikinlah ada cerita-cerita yang kayak seolah-olah, wah, ini dermaga ini atau pelabuhan ini punya Ethiopia nih berdasarkan surat ini, surat itu. Pokoknya nama agama dijualin lah. Dan untuk mendukung penggabungan wilayah Eritrea ke Ethiopia, dibuatlah sebuah partai yang bernama Unionist Party pada tahun 1946 oleh Ethiopia sendiri. Karena atas dasar agama itulah akhirnya orang-orang Kristen yang ada di Eritrea akhirnya setuju nih dengan penyatuan 2 negara. Ya mau gimana lagi, yang ngomong kan pemuka agama gitu. Nah, sementara itu banyak masyarakat Eritrea yang beragama Islam atau umat Muslim di Eritrea ternyata tidak setuju dengan penggabungan 2 negara ini, karena di Ethiopia mayoritas penduduknya itu beragama Kristen dan memang itu menjadi agama resmi di sana. Nah, sedangkan umat Muslim yang ada di Ethiopia itu mengalami banyak diskriminasi. Nah, mereka lebih aman untuk tetap tinggal di Eritrea karena masyarakat Muslim Eritrea itu tidak mengalami diskriminasi. Nah, kalau misalkan Eritrea digabung ke Ethiopia, maka habislah si umat Muslim tadi. Untuk menentang penyatuan tersebut, umat Muslim Eritrea membuat Liga Muslim yang didirikan pada tahun 1947 untuk mendukung upaya kemerdekaan terhadap Ethiopia. Jadi supaya Eritrea ini nggak tergabung ke Ethiopia. Nah, tapi di saat itu tidak semua umat Muslim Eritrea mendukung kemerdekaan tersebut, geng. Ada juga yang mendukung upaya penyatuan Eritrea dengan Ethiopia. Begitu juga sebaliknya. Dan di saat itu ada juga orang Kristen yang tidak mendukung upaya penyatuan Eritrea dan Ethiopia ini. Di samping itu, banyak juga partai-partai politik yang muncul dengan berbagai kepentingan. Ada yang kepentingannya berdasarkan tempat tinggal mereka, terus partai yang berasal dari dataran tinggi melawan dataran rendah. Ada juga yang berdasarkan kepentingan agama seperti Islam melawan Kristen tadi. Lalu geng, kemudian pada tahun 1950 PBB dengan dorongan dari Amerika Serikat nih. Nah, lagi-lagi Amerika tuh pasti ikut campur ya kalau ada masalah kayak gini. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggabungkan Eritrea dengan Ethiopia selama 2 tahun. Jadi 2 tahun digabungkan dulu nih satu negara. Federasi yang akan dibentuk atas 2 negara tersebut memberikan sebuah hak kepada Eritrea dengan membentuk otonomi berdasarkan konstitusinya sendiri dan pemerintahan yang dibentuknya sendiri. Nah, lalu akhirnya dibentuklah sebuah majelis Eritrea pada tahun 1952. Sementara konstitusi Eritrea dibuat oleh PBB setelah berkonsultasi dengan seorang pemimpin Ethiopia yang bernama Haile Selassie I. Nah, konstitusi tersebut diadopsi oleh Majelis Eritrea pada 10 Juli tahun 1952 dan diratifikasi oleh Haile Selassie pada 11 Agustus tahun 1952. Setelah itu, dibuatlah Undang-Undang Federasi yang diratifikasi oleh Haile pada tanggal 11 September tahun 1952 dan Inggris secara resmi melepaskan Eritrea pada 15 September tahun 1952. Nah, pembentukan dari Ethiopia ini berupaya untuk menciptakan kesetaraan antara kelompok etnis dan agama, yaitu dengan menjadikan bahasa Eritrea, yaitu bahasa Tringinya, dan bahasa Arab itu menjadi bahasa resmi di negara tersebut, serta mengizinkan masyarakat setempat untuk memilih bahasa pendidikan bagi anak-anak mereka. Terus nggak cuma itu, geng, orang-orang Islam di Eritrea juga diharapkan bisa menjabat di sektor pemerintahan agar tidak selalu didominasi oleh orang-orang Kristen aja. Nah, tapi sayangnya pihak Ethiopia di saat itu tidak menjalankan konstitusi itu dengan baik dengan menghilangkan bahasa Arab dari pendidikan dan umat Muslim yang disingkirkan dari lapangan pekerjaan. Nah, jadi di saat itu ya diskriminasi terhadap Muslim justru semakin parah setelah Ethiopia bergabung dengan Eritrea. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Ethiopia juga berusaha untuk menghilangkan jejak separatisme di Eritrea yang bertujuan untuk menggagalkan segala upaya untuk mendukung kemerdekaan. Pihak Ethiopia bersama dengan Unionist Party itu terus menekan
bahkan pembentukan organisasi-organisasi Eritrea yang otonom. Nah, keberadaan partai politik dilarang pada tahun 1955. Serikat pekerja juga dilarang pada tahun 1958 dan pada tahun 1959 pemerintah Eritrea justru dirubah namanya menjadi Administrasi Eritrea, di mana hukum Ethiopia lah yang diberlakukan di negara tersebut. Nah, jadi dengan kata lain nih, pihak Ethiopia itu jadi nyaplok semuanya lah, jadi menguasai semuanya. Dan hal ini membuat orang-orang Eritrea menjadi terasingkan dan seperti tidak tinggal di rumah mereka sendiri karena negara mereka yang diambil alih oleh Ethiopia. Nah, gara-gara intervensi yang terus dilakukan oleh Ethiopia ini, semakin banyak orang-orang Eritrea yang menginginkan agar negara mereka merdeka dari Ethiopia, jadi berpisah lagi gitu, geng. Nah, kemudian Federasi Ethiopia dan juga Eritrea akhirnya dihapuskan pada tanggal 14 November tahun 1962, di mana Parlemen Ethiopia dan Majelis Eritrea memberikan suara untuk menghapus status federal Eritrea dan menjadikan negara tersebut sebagai provinsi di dalam Kekaisaran Ethiopia. Nah, gila banget ya, dari sebuah negara terus dijadiin provinsi gitu, saking udah dijajahnya. Gak lama dari itu, bukan cuma bahasa Arab aja yang dilarang, tetapi juga bahasa asli masyarakat Eritrea yaitu Tigrinya juga dilarang, digantikan dengan bahasa Amharic yang merupakan bahasa resmi Ethiopia. Jadi ini benar-benar pemusnahan keturunan lah gitu, geng. Pemusnahan keturunan, penghilangan identitas gitu. Pokoknya Ethiopia itu cuma pengen nyaplok wilayah Eritrea. Daratan Eritrea dicaplok jadi negara mereka supaya makin besar. Tapi manusia-manusianya mau dimusnahkan oleh mereka. Nah, jadi benar-benar parah banget Ethiopia terhadap Eritrea ini. Dan seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, geng, kalau pendudukan Ethiopia atas Eritrea ini membuat banyak umat muslim yang ada di Eritrea mendapatkan berbagai intervensi. Mereka hidupnya nggak nyaman, mereka ditekan, mereka dihabisi gitu ya. Nah, namun tidak hanya umat muslim aja yang merasakan intervensi tersebut, tetapi juga ada umat Kristen yang sebagian kecilnya semenjak Ethiopia mulai melarang bahasa Tigrinya untuk diajarkan di semua jenjang pendidikan, sehingga baik umat muslim dan Kristen yang ada di Eritrea itu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, karena mereka jadi sulit untuk berkomunikasi. Bahasa Tigrinya malah dilarang. Jadi kayak lo pakai bahasa daerah lo sendiri itu udah kayak ngelakuin hal kriminal gitu. Nah, akhirnya sampai pada tahun 1960 orang-orang yang ingin Eritrea merdeka ini membuat sebuah gerakan yang bernama Eritrean Liberation Front atau yang disingkat dengan ELF atau ELF, yang dipimpin oleh Idris Mohamed Adam yang merupakan seorang tokoh politik Eritrea pada tahun 1940-an. Nah, pada pertengahan tahun 1960-an, ELF ini menerjunkan pasukan di Eritrea bagian barat yang menjadi awal mula dari perang yang berlangsung selama 30 tahun lamanya, geng. Jadi serem banget perang ini. Nah, pada akhir tahun ini juga ELF atau ELF ini yang tadinya hanya beranggotakan orang-orang muslim aja, akhirnya itu banyak umat Kristen dari Eritrea yang juga ikut bergabung ke dalam ELF. Bahkan di antara umat Kristen ini ada beberapa mahasiswa yang sudah menjadi radikal secara politik dan menjadi oposisi dari Ethiopia selama pendudukan Ethiopia di Eritrea. Nah, ELF ini mendapatkan banyak dukungan dari komunitas muslim dan negara-negara Islam lain seperti Sudan, Suriah, Iran, dan lain-lain. Jadi mereka peralatan perangnya cukup untuk melawan pasukan pemerintah Ethiopia. Mulailah mereka di saat itu memerangi pasukan pemerintah Ethiopia untuk bisa merdeka dan memisahkan negara mereka yaitu Eritrea dari kekuasaan Ethiopia lagi. Nah, lalu geng, singkat ceritanya, ELF ini tiba-tiba terpecah nih. Ada orang-orang yang ternyata keluar dari ELF untuk membentuk frontnya sendiri, yaitu Eritrean People's Liberation Front atau EPLF, yang dipimpin oleh seorang prajurit yang bernama Isaias Afewerki. Walaupun begitu, kedua front ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin kemerdekaan dari Eritrea. Jadi mereka nggak berseberangan gitu, geng. Hanya membentuk kelompok baru tapi tetap menjadi satu aliansi. Pada tahun 1974, rezim dari Ethiopia sendiri mulai runtuh, dan itu merupakan momentum bagi kedua front untuk bisa merebut kekuasaan dari Ethiopia sampai mereka hampir memenangkan konflik tersebut. Nah, tapi sayangnya di saat itu Ethiopia malah mendapatkan bantuan dari Uni Soviet yang membuat Ethiopia berhasil untuk bangkit lagi dan kembali merebut wilayah Eritrea yang sudah diambil oleh dua pasukan front tadi. Nah, jadi udah hampir merdeka nih, udah hampir jadi negara sendiri lagi nih Eritrea, malah ya direbut lagi oleh Ethiopia.
Terus singkat cerita, berlanjut di tahun 1980-an, Uni Soviet yang tadinya membantu Ethiopia tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan bantuan militernya ke Ethiopia, sehingga kondisi Ethiopia di saat itu kembali goyah karena udah nggak dibantu lagi sama Soviet atau Rusia gitu ya. Dan pada tahun 1991, serangan militer pun dilakukan oleh Tigray People's Liberation Front, yaitu sebuah kelompok baru yang mendukung otonomi wilayah Tigray di Ethiopia. Nah, mereka menyerang ke Addis Ababa yang merupakan ibu kota dari Ethiopia, yang membuat Ethiopia sudah tidak bisa lagi berkutik. Di situ benar-benar mereka dilumpuhkan, geng. Nah, akhirnya pada bulan Mei tahun 1991, EPLF mengambil kendali penuh atas Eritrea karena ya Ethiopia sudah melemah. Dan setelah rezim Ethiopia berhasil dilengsarkan, rezim baru negara tersebut pun justru mendukung kemerdekaan Eritrea. Jadi muncul pemerintahan baru nih di Ethiopia, dan pemerintahan baru ini justru mendukung nih Eritrea berpisah dari mereka. Dan akhirnya referendum diadakan 2 tahun setelah pengambil alihan kekuasaan yang dilakukan oleh EPLF, yaitu pada tanggal 23 sampai 25 April 1993, di mana mayoritas dari masyarakat Eritrea memilih untuk merdeka dan kembali membentuk negara mereka sendiri. Dan hasil referendum itu menjadi awal mula kemerdekaan dari Eritrea. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai negara Eritrea, negara otoriter yang dijuluki sebagai Korea Utaranya Afrika. Gimana geng menurut kalian? Apakah kalian penasaran dan ingin berkunjung ke negara ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.